Mengambil keputusan investasi, trading, dan juga bicara tentang mengatur keuangan itu bukan cuma semata-mata kemampuan kita untuk hitung-hitungan, tapi lebih pada bagaimana kita mengelola psikologi dan emosi. Nah, aku mau bagiin 2 tips yang aku dapat dari buku The Whole Brain Child. Meskipun ini buku parenting, tapi sebenarnya bisa dipakai banget untuk bagaimana kita memahami cara otak kita bekerja. Jadi hal pertama yang aku dapat dari buku The Whole Brain Child ini, otak kita tuh terdiri dari kanan dan kiri. Jadi kalau otak kanannya pas lagi dominan banget, itu kadang-kadang emosi kita tuh jadi lebih mendominasi. Nah, gimana caranya supaya bisa integrated dengan otak kiri? Kondisi jenius tuh kalau kita bisa mengintegrasikan otak kanan dan otak kiri. Tipsnya adalah dengan kita menuangkan perasaan kita, baik dengan cara ngomongin itu ataupun dengan menuliskannya. That's why journaling works. Jadi dengan mengintegrasikan otak kanan dan otak kiri ini, maka kita bisa mengambil satu keputusan yang lebih bijaksana, nggak cuman emosional atau justru malah terlalu terikat dengan aturan. Kalau terlalu otak kiri juga kita terlalu rigid gitu, jadi nggak fleksibel. Gimana caranya supaya kita tetap kreatif, tapi kreatifnya itu juga terstruktur, lebih teratur, dan terintegrasi dengan baik? Caranya dengan menuangkan perasaan kita secara verbal maupun tertulis. Itu tips praktisnya ya. Hal kedua yang aku dapetin dari buku The Whole Brain Child adalah otak kita tuh terdiri dari otak vertikal juga, ada amigdala dan juga neokortex. Nah, amigdala ini merespon ancaman, merespon hal-hal yang menakutkan, merespon hal-hal yang bahaya dengan cara dia melarikan diri, freeze, atau melawan, fight. Ketika amigdala kita aktif, biasanya kita akan cenderung dikendalikan oleh emosi, gak bisa mikir, stres banget rasanya, terbajak ya, seperti artikel yang aku pernah tulis, terbajak, dan kita nggak ada solusi. Kita merasa kayak jadi orang yang paling sial sedunia, sahamnya nyangkut, udah kayak nggak bisa tidur, nggak bisa makan, stres gitu. Gimana caranya nih supaya amigdala kita tuh bisa terkendali dan kita bisa mengambil keputusan dengan baik? Maka kita harus mengkonek amigdala kita dengan neokortex. Informasi tuh mesti naik ke neokortex. Caranya gimana? Tips praktisnya gimana? Yaitu salah satunya dengan bergerak atau mengubah posisi tubuh kita. Di buku itu ditulis ada satu anak yang dia stres banget dengan pelajaran sekolahnya, stres banget sampai ngeringkuk, sampai nangis, ngeringkuk gitu. Tapi tiba-tiba nggak tahu karena apa dia ketrigger, dia lari keluar rumah, dia lari keliling kompleks beberapa kali, dan setelah lari dia balik ke rumah itu dia lebih tenang, justru malah dia bisa berpikir dan bisa mengambil langkah-langkah untuk belajar dengan lebih baik lagi. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau kamu stres karena penyebab apapun, misalkan tradingan habis rugi terus, atau nyangkut, atau mungkin bisnis lagi sepi, atau habis kena PHK, atau mungkin kelilit hutang, atau problem-problem yang lainnya, dan merasa kamu udah kayak orang yang paling sial sedunia, tarik napas bentar, mungkin beberapa kali, itu juga mengubah fisik kita, kondisi fisik kita, dan kalau bisa bergerak keluar dari rumah, lari, jalan, atau sekedar lompat-lompat di dalam rumah juga nggak apa-apa. Dengan mengubah kondisi fisik kita, sesimpel tersenyum dan mengangkat pundak kita, itu benar-benar bisa membantu kita untuk mengubah emosi kita, dan juga dengan kita bergerak, hormon-hormon happiness itu keluar, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan lebih baik lagi dalam berbagai bidang, termasuk dalam hal keuangan, finansial, dan investasi. Nah, itu dia 2 tips dari aku, bagaimana mengintegrasikan otak kanan dan otak kiri, dan juga bagaimana mengintegrasikan otak amigdala kita dan neokortex, supaya kita bisa lebih tenang, nggak emosian dalam mengambil keputusan, dan juga pastinya lebih kreatif, lebih berhasil lagi. Saya Ellen May, salam profit.